Halo semuanya, perkenalkan namaku Pritio Rivaldo. Aku mahasiswa Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta, angkatan 18. Di sini aku akan membawakan materi Mekanika Tanah 1 tentang daya dukung tanah. Ini aku share screen dulu. Oke, kita langsung mulai aja dari contoh soal daya dukung tanah yang pertama ini. Di sini terdapat sebuah pondasi bujur sangkar dengan sisi 2,5 meter diletakkan pada kedalaman 1 meter, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, diketahui parameter tanah di bawahnya atau di bawah fondasi tersebut adalah kuat geser sebesar 15 kN per meter kuadrat, kemudian ada sudut gesernya sebesar 28 derajat, dan berat volume tanah atau gamma sebesar 18,5 kN per meter volume atau per meter kubik. Kemudian kita diminta untuk menentukan daya dukung ultimate tanah tersebut. Apabila kondisi yang pertama, muka air tanahnya itu berada di bawah elevasi pondasi. Kemudian kondisi yang kedua, yang B, muka air tanahnya itu berada di permukaan tanah. Dan kita diketahui gamma sat atau gamma saturation atau gamma jenuh itu sebesar 20 kN per meter pangkat 3. Kemudian diminta untuk menggunakan berat volume air atau gamma W sebesar 9,81 kN per meter pangkat 3. Nah, langkah pertama, kita menuliskan terlebih dahulu hal-hal yang kita ketahui dari soal. Nah, yang pertama itu adalah B atau sisi dari pondasi tersebut sebesar 2,5 meter. Kemudian DF kedalaman dasar pondasi itu sebesar 1 meter. Kemudian C atau kohesi atau kuat gesernya itu 15 kN per meter pangkat 2. Kemudian ini adalah P action atau sudut gesernya sebesar 28 derajat. Kemudian gamma 18,5 kN per meter pangkat 3. Kemudian ada gamma sat 20 kN per meter pangkat 3 dan gamma W sebesar 9,81 kN per meter pangkat 3. Nah, ini adalah hal-hal yang kita ketahui dari soal. Kemudian rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal A dan soal B adalah rumus Terzaki, yaitu QU sama dengan 1,3 C kali NC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,4 kali gamma kali B dikali N gamma. Nah, rumus Terzaki yang ini itu mempunyai faktor pengali 1,3 dan 0,4. Nah, faktor pengali ini akan dipengaruhi oleh bentuk dari pondasi tersebut. Nah, kebetulan pondasi kita bentuknya itu bujur sangkar, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Selain rumus Terzaki yang ini, bentuk fondasi lainnya yang mempengaruhi rumus tersebut ada pondasi lingkaran, pondasi persegi panjang, dan pondasi menerus, ya, pondasi menerus. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal A dan soal B. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan itu mencari nilai NC, NQ, dan N gamma. Nah, untuk mendapatkan nilai NC, NQ, dan N gamma, kita akan menggunakan tabel daya dukung, faktor daya dukung tanah dari atau yang berasal dari ini Meyerhof, ya. Nah, tabel ini membutuhkan nilai dari sudut geser. Nah, kebetulan juga sudut gesernya sudah diketahui dari soal sebesar 28 derajat. Nah, kita langsung saja ini untuk NC-nya sebesar 25,8 didapatkan dari tabel
di samping. Kemudian untuk N-Q-nya itu 14,72 dan N gamanya ini 11,19. Nah, ini bisa kita langsung ambil karena angka dari sudut geser kita itu bulat atau ini ya sebesar 28 derajat. Nah, apabila sudut gesernya nanti koma atau desimal, maka yang perlu dilakukan itu tinggal menginterpolasikan untuk mendapatkan nilai NC, NQ, dan N gamanya itu. Nah, setelah kita mendapatkan NC, NQ, dan N gamma, kita sudah bisa lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita akan menyelesaikan soal A terlebih dahulu. Soal A itu kondisinya apabila muka air tanahnya berada di bawah elevasi pondasi. Nah, ini rumus Terzaki yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk nilai C, NC, DF, gamma, NQ, gamma, B, dan N gamma itu sudah kita peroleh. Nah, sebagian ada yang berasal langsung dari soal dan sebagian sudah kita cari dengan tabel Meyerhof. Nah, kita langsung masukkan saja angka-angkanya, yaitu 1,3 dikali 15 dikali 25,8 ditambah 1 dikali 18,5 dikali 14,7 2 ditambah 0,4 dikali 18,5 kali 2,5 dikali 11,19. Nah, kita mendapatkan hasil QU atau daya dukung tanahnya itu sebesar 982,435 kilonewton per meter kuadrat. Nah, ini adalah daya dukung tanah yang kondisi pertama atau muka air tanahnya itu berada di bawah elevasi pondasi. Nah, kita coba lihat untuk kondisi yang kedua, apabila muka air tanahnya berada di permukaan tanah atau muka air tanahnya itu sekarang dinaikkan setinggi permukaan tanah. Nah, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari gamma aksen. Nah, gamma aksen atau gamma efektif yang akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Untuk rumus gamma aksen itu sendiri itu gamma sat, gamma saturated dikurang dengan gamma air. Nah, gamma saturatednya 20 dikurang dengan gamma airnya yang sudah diminta dari soal itu sebesar 9,81. Maka kita mendapatkan gamma aksennya itu sebesar 10,19 kilonewton per meter pangkat 3. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai gamma efektif, gamma aksennya itu, rumus dari Terzaki yang akan kita gunakan itu sedikit berubah. Nah, untuk nilai untuk gamanya, gamma tanah yang akan kita gunakan pada kondisi kedua ini, itu akan menggunakan gamma efektif atau gamma aksennya itu yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, kemudian kita memasukkan ulang angka-angka yang sudah kita peroleh, yaitu 1,3 dikali 15 dikali 25,8 ditambah 1 dikali 10,19. Nah, di sini yang tadinya gamma tanahnya itu sebesar 18,5 sekarang berubah menjadi 10,19 mengikuti nilai dari gamma aksen dikali dengan 14,72 ditambah 0,14 dikali 10,19 gamma aksen dikali lagi dengan 2,5 dikali 11,19. Nah, kita mendapatkan hasil QU daya dukung tanah untuk kondisi apabila muka air tanahnya berada di permukaan tanah itu didapatkan sebesar 767,123 kilonewton per meter pangkat 2. Nah, kalau sampai di sini untuk soal daya dukung tanah tersebut sudah kita selesaikan.
pada dua kondisi tersebut. Nah, untuk untuk soal tersebut kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, dengan membandingkan soal A dan soal B. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah muka air tanah atau elevasi muka air tanahnya tersebut itu mempengaruhi daya dukung tanah. Nah, seperti yang kita lihat di sini, apabila muka air tanahnya itu lebih tinggi, maka hal yang akan terjadi itu daya dukung tanahnya akan berkurang. Nah, yang tadinya daya dukung tanah apabila muka air tanahnya itu di bawah elevasi pondasi, itu kita dapatkan sebesar 982,435 ini. Nah, apabila muka air tanahnya sekarang berada di permukaan tanah atau lebih tinggi dari kondisi yang pertama, daya dukungnya sekarang berkurang menjadi 767,123. Nah, maka kita bisa menyimpulkan kalau muka air tanah, elevasi muka air tanahnya itu sangat berpengaruh pada daya dukung tanah tersebut. Nah, sekian dari materi daya dukung tanah ini. Terima kasih.